Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Khususnya anak kelas 12 TI SMK Negeri 5 Kota Bekasi. Saya doakan mudah-mudahan selalu sehat, selalu dijauhkan dari virus COVID-19 dan masih bisa semangat untuk belajar walaupun secara online atau jarak jauh. Kembali lagi dalam video pembelajaran di YouTube channel TI SMK Negeri 5 Kota Bekasi. Kali ini kita lanjutkan belajar CSR, dan pada kesempatan video kali ini saya akan coba memperkenalkan sebuah web yang bisa kita gunakan untuk pengganti praktikum di lab. Namanya adalah Tinkerchat. Tinkerchat ini adalah sebuah platform yang berbasis web, penyedia sarana bagi kita yang ingin belajar secara online terkait desain 3 dimensi, elektronika, ataupun pengkodean atau coding. Tinkerchat ini dibuat oleh perusahaan Autodesk. Autodesk ini sudah sering menciptakan atau membuat aplikasi-aplikasi untuk membuat desain gambar. Nah, sekarang bagaimana kita memanfaatkan Tinkerchat ini? Nah, mari kita ikuti tutorial berikut yang akan saya jelaskan. Pertama adalah kita buka dulu web browser, bisa pakai Google Chrome, bisa pakai Mozilla dan lain-lain. Mungkin bisa dibuka di laptop, di komputer, ataupun di HP. Dibuka website tinkerchat.com. Websitenya tulisannya adalah Tinkerchat, tinkercad.com. Silahkan dibuka, nanti akan muncul tampilan seperti pada halaman depan ini. Maka langkah berikutnya kita join now di sebelah kanan atas, tinggal diklik. Nah, akan muncul start tinkering ya, karena kita sudah menggunakan Edmodo sebagai media pembelajaran, maka di sini daftarnya langsung pakai personal account saja ya. Jadi klik create a personal account atau akun mandiri, kita klik. Nah, langkah berikutnya hampir sama seperti kita daftar email baru. Kita coba pakai sign up with email, kita pakai email biasa saja. Kita klik. Nah, kemudian akan loading, muncul create account. Di create account ini kita diminta untuk mengisi negara tempat kita membuat akun ini ya, kemudian birthday, tanggal lahir. Jadi silakan diisi. Kalau sudah, kita klik next. Nah, kemudian create account, selanjutnya akan muncul permintaan email dan password. Kita pilih atau kita masukkan email yang kita akan gunakan sebagai akun di Tinkerchat dan password yang nanti akan kita gunakan untuk login ke Tinkerchat berikutnya. Kemudian kalau sudah, kita checklist agree, I agree, checklist, kemudian create account. Ya, jika sudah akan muncul tampilan seperti ini, account created. Ya, berarti akun sudah berhasil dibuat. Kemudian di sini ada thank you for your interest Autodesk. Jadi kalau kalau ada iklan-iklan dari Autodesk, maka akan dikirim lewat email. Kalau misalkan nggak mau, maka checklistnya dihilangkan saja. Oke, setelah itu diklik done. Ya, maka tampilan berikutnya adalah masih loading. Ya, welcome, coba-coba MDS. Tadi nama email saya ini ya, maka dia akan mengucapkan selamat datang. Nah, tampilan berikutnya seperti yang kalian lihat.
seperti ini. Nah, nanti ada profil fotonya, kalau misalkan mau diberikan silahkan diberikan. Nah, sekarang kita bagaimana membuat sebuah proyek elektronika yang nanti bisa disimulasikan. Nah, di sebelah kiri ini ada 4 pilihan sheet, 3D design, desain dimensi, sirkuit, rangkaian, kode blok, kemudian lesson. Nah, kalau untuk project elektronika kita pilih yang sirkuit. Ya, kemudian di sini ada sebelah kanannya ada pilihan create new circuit. Kita klik create new circuit. Ya, maka kita akan masuk ke sebuah lembar kerja. Tampilannya seperti ini. Jadi di sebelah kanan ini ada komponen-komponen elektronika dan ada gambarnya, jadi kita bisa langsung mengenali, ada nama dan gambar. Kalau mau lebih jelas lagi, kita bisa klik di pojok ini. Nah, ini akan diberikan penjelasan. Resistor adalah apa? Tapi memang bahasa Inggris ya, jadi perlu ditranslate kalau saya lebih mengerti. Pilihan komponen-komponen pun lumayan banyak dan lengkap. Di sini kalau misalkan mau lebih lengkap lagi, komponennya bisa kita klik basic, kan yang sebelumnya kita ganti all, maka nanti akan muncul komponen yang lebih banyak di sebelah kanan ya. Ini semua komponen yang tersedia di Thinkercad.com ya. Kemudian di sebelah kiri ini yang kosong, ini adalah lembar kerjanya. Jadi disinilah nanti kita buat rangkaiannya. Di sebelah kanan kita bisa mengedit, bisa menyusun semua rangkaian di sebelah kiri, sebelah kiri ini. Kemudian di atas di sini ada pilihan start simulation. Jadi kalau sudah selesai kita bisa mulai simulasikan. Sekarang kita coba buat rangkaian sederhana aja dulu. Contohnya kita buat rangkaian sederhana menggunakan Arduino. Nantinya kita pun masih menggunakan controller Arduino. Di sini ada Arduino Uno R3. Caranya tinggal kita klik, kemudian kita klik lagi di sebelah kiri. Nanti dia akan muncul. Ya, ini Arduino-nya. Kemudian kita coba buat rangkaian LED sebagai outputnya. Kita cari LED, ini LED, kita klik, kemudian kita letakkan di sebelah kiri. Kemudian sebelum LED biasanya terhubung ke resistor ya, ke resistor. Nah, setiap komponen memiliki properties. Nah, nanti ketika kita klik sebuah komponen, dia akan muncul propertiesnya. Nih LED, kita bisa beri nama LED-nya, misalkan LED 1. Kemudian warnanya pun bisa kita pilih. Ini defaultnya merah, kita bisa pilih misalkan warna hijau. Nah, kemudian resistor, kita klik, akan muncul propertiesnya, namanya, misalkan kita kasih nama R1. Kemudian resistansinya berapa ohm ya, biasanya dipakai 330. Di sini satuannya bisa kita pilih dari kilo ohm, giga ohm sampai pico ohm. Kita pilih yang 330 ohm. Nah, kalau sudah, bagaimana cara merangkainya? Biasanya kita menggunakan kabel jumper. Nah, untuk memunculkan kabelnya, kita tinggal sorot di pin mana yang akan kita sambungkan di Arduino, misalkan di pin 13. Di sini ada D13 sampai muncul titik merah, kita klik. Kemudian kita tarik ke atas sampai muncul di kaki resistornya juga titik merah, kita klik lagi. Ya, nah ini muncul kabel jumper. Kita bisa pilih warnanya. Misalkan warna merah. Ya, maka akan muncul warna merah. Setelah dari resistor, disambungkan ke anodanya LED.
ya, misalkan sama merah. Nah, kemudian LED biasanya katodanya disambung ke ground, kaki ground dari Arduino. Ya, ground kita kasih warna hitam misalkan. Nah, jadi bagaimana sekarang kita simulasikannya? Sebelum kita mulai simulasi untuk Arduino, sebelum dia digunakan, kita perlu memprogramnya terlebih dahulu. Bagaimana memprogramnya di Tinkercad? Caranya tinggal kita pilih di sini code, ya. Nah, blocksnya kita ganti dengan teks, kemudian continue. Nah, maka akan muncul program sama persis seperti di aplikasi Arduino IDE. Di sini kita bisa ketikkan programnya, dan di sini sudah tersedia contoh program untuk menghidupkan LED berkedip selama 1 detik. Kita pakai aja program yang sudah ada. Kalau sudah selesai code-nya, kita bisa hilangkan dulu. Kemudian kita mulai dengan mengklik Start Simulation. Ya, setelah mulai, maka sini bisa terlihat LED-nya ya aktif dan mati secara bergantian sesuai program yang tadi dibuat. Kalau sudah, kita bisa stop. Nah, ketika kita mau menghapus, ketika ada yang salah, bisa kita klik komponennya, lalu kita klik delete di atas logo tempat sampah, maka komponennya akan terhapus. Ketika mau mengulangi proses sebelumnya, kita bisa undo, maka proses sebelumnya diulang. Ya, silahkan kalian explore lagi fungsi-fungsi dari tombol-tombol di Tinkercad dan komponen-komponen yang tersedia. Kemudian kamu buat project sederhana, kamu coba silahkan. Nah, ketika sudah selesai, nanti mau mengumpulkan tugasnya misalkan, maka pertama kita ubah dulu namanya. Di sini sudah ada nama defaultnya, ya, nama yang diberikan oleh Tinkercad-nya. Kita bisa ubah dengan cara mengklik, kemudian kita ganti namanya, misalkan nama dan kelas, di sini. Ya, misalkan Doni, kelas 12 TI 1 misalkan. Nah, nanti namanya akan berubah. Nah, untuk mengumpulkan di Edmodo, jadi tetap kita menggunakan Edmodo, tinggal dikopikan link yang ada di atas, atau bisa juga di klik share, kemudian invite people. Nah, di sini ada link yang tugas yang kita buat, kemudian tinggal di copy, kemudian nanti dipastekan di Edmodo. Ya, mungkin itu saja tutorial yang bisa disampaikan hari ini. Silahkan kalian explore kembali, saya explore sendiri, kemudian tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan. Jika ada yang mau bertanya, silahkan didiskusikan di Edmodo, di komentar, ataupun bisa lewat WA saya, ataupun di YouTube-nya juga boleh. Silahkan ajukan pertanyaan jika ada yang mau ditanyakan. Baik, terima kasih yang sudah menyaksikan. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.